Nah itu tipe untuk ngebangunin orang kalau susah ya. Nah biasanya kan kadang kalau misalnya ternyata lagi sholat ketidur, lagi tidur itu mau dibangunin susah tuh mungkin karena dia capek alasannya. Kerja apa sibuk akhirnya sholatnya jadi kesiangan gitu kan. Itu kan alasannya kebanyakan seperti itu ya. Nah sekarang ini harus ditanya ini sama Ustazah Nada nih. Kalau misalnya hukumnya apa nih seseorang yang seringkali menunda, bahkan mepet dalam waktu sholat. Sehingga akhirnya ketiduran apa segala macam. Mohon penjelasannya Ustazah silakan. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sholat selama masih di dalam waktu maka sah. Cuma yang membedakan waktunya. Karena di dalam sholat itu ada 3 waktu. Waktu pertama disebut waktu fadilah. Ada juga waktu yang tengah dan juga ada waktu yang terakhir yaitu namanya waktu tahrim. Jadi selama sholatnya itu di dalam waktunya, waktu sholatnya maka sah. Yang membedakan hanya pelaksanaannya aja. Tentu ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktu maka dia akan mendapatkan keutamaan dari pelaksanaan sholat di awal waktu. Dan ini adalah yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nih ketika seorang misalnya ketiduran atau misalnya seorang istri yang lagi masih repot ngurusin anak atau masih dalam perjalanan yang tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau memang posisinya dalam keadaan uzur, maka boleh-boleh saja, silahkan saja, asalkan niatnya tidak untuk melalaikan sholat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya memang dia ini entar-entarin deh, kayaknya ngelihat waktu masih jam 1. Tunda-tunda gitu Tunda-tunda. Biasanya kan kalau jam 1 kan masih jam 1 tidur dulu aja deh kalau gitu. Masih panjang Nah waktunya masih gitu panjangnya kan. tiba-tiba bangunnya udah jam setengah 2 atau jam 2. Nah ini kan berarti termasuk orang yang melalaikan. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah sholat melewati dari separuh waktu. Jadi ini juga perlu kita contoh. Jadi kalau bisa, kalau memang kita tidak ada uzur, tidak ada hal yang menghambat kita, tidak ada pekerjaan yang memang sangat darurat, ketika kita mendengar azan langsung kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena biasanya kalau dientar-entarin ini setan itu suka ngeganggu hati kita. Yang akhirnya suka ya udah entar aja deh, entar aja dan entar aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita mengakhirkan sholat dalam keadaan sengaja, yang padahal sebenarnya kita bisa mengerjakan sholat dari awal waktu, yang dikhawatirkan inilah perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Kemudian gimana nih kalau misalkan ibu-ibu yang misalnya lagi repot, yang memang kondisinya tidak bisa di awal waktu, tidak bisa juga di tengah waktu, kemudian sekitar 1-2 menit lagi udah mau masuk waktu selanjutnya. Zuhurnya misalnya 1 menit lagi mau waktu asar. Karena memang keadaannya tidak memungkinkan sholat di awal atau di tengah karena memang kondisinya masih fokus ngurusin anak, maka selama dia dapat takbiratul ihram, kemudian terdengar suara azan selanjutnya, maka sah sholatnya dan tidak perlu untuk dibatalkan. Lanjutin aja. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, sholat zuhur, tiba-tiba udah azan asar, itu dilanjutin aja? Selama kita mendapat takbiratul ihram, maka lanjutkan saja, kemudian lanjut lagi dengan sholat yang selanjutnya. Sholat Wallahu asar. a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama. untuk penjelasannya. Tapi kalau bisa jamaah jangan nunda-nunda sholat karena pekerjaan ya. Takutnya nantinya akhirnya pekerjaan kita, penghasilan kita jadinya nggak berkah. Betul. Kita belajar untuk sholat tepat waktu jamaah.